Setelah berbulan-bulan kami mencari keberadaan lu, akhirnya lu berhasil kami kepung. Kecepatan lu emang gak main-main. Malik, ente telah menyebabkan berbagai macam pemberontakan. Banyak suku yang terhasut oleh ente dan mereka menolak patuh pada kerajaan pasir. Jadi, menyerahlah. Mungkin hukuman ente bisa jadi lebih ringan. Kerajaan pasir hanya ingin menguasai sumber daya emas dan minyak di Gurun Azali ini. Apakah lu nggak lihat? Banyak suku menderita, tapi kerajaan pasir hanya menutup mata. Seolah-olah semuanya sejahtera. Kerajaan pasir telah membawa persatuan dan menghentikan perang antar suku di Gurun Azali. Dengan dikelolanya sumber daya oleh kerajaan, tidak ada lagi perang antar suku untuk memperebutkan tambang emas dan minyak. Kami telah mengelolanya dan membaginya dengan merata kepada semua suku di Gurun Azali. Penderitaan rakyat telah hilang berkat kerajaan pasir. Membaginya dengan rata. Pangeran Khalid, tahu apa lu tentang penderitaan rakyat? Lu lahir di istana, hidup dalam kemewahan, dan lu gak pernah merasakan susahnya bertahan hidup di pelosok gurun yang mematikan ini. Seluruh penderitaan rakyat Gurun Azali harus kalian bertanggungjawabkan. Terutama lu Pangeran Khalid dan ayah lu Sultan Walid. Sampai kapanpun, gue gak akan mau patuh pada kalian. Kayaknya ente emang gak akan nyerah gitu aja. Kalau gitu, Ane akan menyelesaikan tugas ini, yaitu menangkap ente hidup atau mati. Ayo Alok. Kekuatan apa ini? Kenapa dia bisa berubah? Bagaimana mungkin dia bisa memiliki shards? Shards? Apaan tuh? Gimana jelasinnya ya? Intinya shards itu kayak Khodam lah. Kekuatan dan kecepatannya jadi makin gak ngotak anjir. Alok! Ane udah nggak bisa bangun lagi. Kayaknya Ane gagal menjalankan tugas ini. Di usia Anda yang sudah sangat uzur ini, mengaktifkan mode Shar sangat menguras tenaga dan memperburuk kesehatan Anda. Prajurit, masuklah, bawa Khalid dan Alok ke rumah sakit sekarang. Gimana keadaan lu, Boy? Gue udah jauh lebih baik kok, Dam. Paling 1 atau 2 minggu lagi juga udah sembuh total. Syukur deh kalau gitu. Semoga aja Hayato juga bisa segera sembuh dan bisa pulang dari rumah sakit. Tenang aja, Dam. Hayato mah fisiknya kuat. Walaupun kemarin lukanya parah banget, tapi progres kesembuhannya termasuk cepet banget kata dokter. Ya nggak nyampe seminggu lagi juga dia udah bisa pulang. Boy, maafin gue ya. Gara-gara gue kalian semua jadi susah gini. Enggak kok, Dam. Semua ini bukan salah lu juga. Malah berkat lu temen-temen jadi bisa ngalahin alien yang mau nyerang bumi. Boy, kita nongkrong di pos ronda yuk. Udah lama nih gue nggak kesana. Boleh tuh. Kebetulan gue juga lagi bosen nih di rumah. Loh, bosen kenapa? Bukannya ayah lu juga lagi ada di sini? Dia masih sibuk ngurusin jejak alien yang pernah ada di bumi. Tapi gue nggak boleh bantuin. Katanya gue disuruh fokus pemulihan aja. Bener sih yang dibilang ayah lu itu. Ya udah, ayo berangkat. Ternyata anak-anak kampung sini udah semakin kuat. Gak nyangka gue, mereka berhasil menyelamatkan bumi ini dari ancaman invasi makhluk asing. Bagus deh, gue jadi sedikit lebih lega sekarang.
Assalamualaikum. Apakah benar di sini rumah Pangeran Wukong? Iya bener, ini rumah gue. Maaf, tapi bukankah Pangeran Wukong adalah anak dari Raja Monyet? Kenapa dia? Ekor gue kepotong dan gue berubah jadi manusia. Kalau kalian gak percaya, ya udah, ngapain kesini? Sana pulang. Maaf Pangeran, bukannya kami tidak percaya. Kami hanya berhati-hati. Ternyata benar, Anda adalah Pangeran Wukong yang sembuh dan berhasil selamat dari kematian. Kami adalah prajurit yang diutus oleh Pangeran Kerajaan Pasir. Ada apa kerajaan pasir ngirim prajurit ke rumah gue? Kami memerlukan obat untuk menyembuhkan teman Pangeran Khalid. Lah, ngapain nyarinya ke gue? Pangeran Khalid ingin menanyakan obat apa yang pernah Anda minum, sehingga Anda bisa sembuh dari luka yang sangat parah. Gue bisa sembuh karena ritual dan obat yang dikasih oleh Raja Elf. Tapi gue nggak tahu apakah Raja Elf mau menyembuhkan teman Pangeran Khalid atau enggak. Karena nggak sembarang orang bisa meminta obat itu ke dia. Pangeran Khalid bilang, Anda pasti akan membantu mendapatkan obat untuk temannya. Karena teman Pangeran Khalid ini adalah teman Anda juga. Teman gue? Siapa? Tuan Alok. Apa? Anjir, gak ngotak lu Pak Wito. Kok bisa? Lu udah sembuh tangannya. Fisik lu emang benar-benar di atas manusia normal. Tapi emang gak apa-apa. Lu baru sembuh langsung latihan keras kayak gini. Malah gue yakin tangan gue bakal makin kuat. Nih, kalau nggak percaya, gue bisa hancurin pos ronda ini cuma pakai satu pukulan. Anjir, jangan dong. Baru sembuh udah mau bikin ulah lu. Gue suruh Adam patahin tangan lu lagi nih. Gue minta maaf ya Pak Wito. Ah, udah lupain aja Dam. Justru berkat lu gue jadi sadar kalau ternyata gue masih harus latihan lebih keras lagi biar jadi lebih kuat. Semuanya ada kabar buruk nih. Loh, ada apa bang? Alok terluka parah dan lagi kritis. Apa? Buset si Alok, udah lama nggak ada kabar. Tahu-tahu dia lagi sekarat. Tapi kasihan dia. Ya mau gimana pun juga, dia kan teman kita. Tapi masalahnya kita juga nggak tahu seberapa parah luka yang dialami Alok. Kita jadi nggak bisa nentuin obat apa yang tepat buat dia. Kata prajurit kerajaan pasir, Alok terluka parah setelah diserang oleh makhluk Shars. Makhluk Shars? Makhluk apaan lagi itu? Gue juga belum tahu. Tapi gue kayaknya pernah baca tentang legenda makhluk Shars ini. Tapi gue lupa di mana. Soalnya dulu gue kira makhluk Shars itu cuma dongeng aja. Kalau kerajaan pasir sampai ke sini buat nyari obat buat Alok, artinya Alok benar-benar dalam kondisi yang sangat parah. Bener kata Maro, sampai kapanpun Alok tetap teman kita. Dan sebagai teman, udah seharusnya kita nolongin dia. Kalau gitu gue putusin kita harus nolongin Alok. Gimana Nyet? Lu bisa kan minta obatnya ke Raja Elf? Sayangnya salah satu tanaman yang jadi bahan untuk membuat obat itu sangat susah buat didapetin. Karena tanaman ini sangat jarang dan hanya tumbuh setahun sekali. Setahu gue tanaman ini terakhir kali ditemuin kemarin saat turnamen alam semesta. Dan udah dibikin jadi obat yang dikasih ke Adam. Wah, berarti lu termasuk beruntung, Dam. Tunggu. Itu artinya di dalam darah lu mengandung zat-zat yang ada di obat itu, Dam. Maksud lu si Alok disuruh minum darahnya Adam gitu? Ya nggak gitu juga. Artinya kalau golongan darah Adam dan Alok sama, Adam bisa donorin darahnya untuk bantu nyembuhin Alok. Tuh Maxim, didonorin bego, bukan diminum. Baiklah, gue tugasin Adam, Maxim, dan Maro buat pergi ke kerajaan pasir. Semoga aja apa yang dibilang Boy tadi bisa berhasil. Wukong, lu tetap di sini, jaga kampung ini. Gue ikut juga dong. Gabut nih bang. Kalau gabut, gue rasanya pengen ngancurin pos ronda. Wah, ngaco lu. Yaudah, lu juga ikut sana. Hehehe.
Bagaimana keadaan ente, nak? Keadaan ana sudah membaik. Syukurlah, tapi kenapa wajah ente masih terlihat menanggung masalah? Ana masih bisa hidup sampai saat ini karena Alok menyelamatkan ana. Dia mengorbankan tubuhnya untuk menjadi tameng dari serangan Malik. Serangan makhluk Shars memiliki dampak yang sangat fatal dan mungkin bisa merubah Alok. Merubah Alok? Apa maksudnya? Shars adalah kekuatan yang memiliki dua sumber. Pertama, kekuatan ini diwariskan secara turun-temurun dan bisa dipelajari untuk membangkitkannya. Ini adalah Shars suci. Dan yang kedua, Shars bisa muncul akibat serangan dari makhluk Shars lain. Shars ini adalah Shars kutukan. Ana khawatir Alok telah terinfeksi Shars ini. Dia bisa saja berubah menjadi makhluk Shars terkutuk. Dan saat berubah, dia tidak akan bisa mengendalikan kekuatan Shars-nya. Tapi dari mana Malik bisa mendapatkan kekuatan Shars-nya? Ana bisa pastikan Shars yang dimiliki Malik adalah Shars kutukan juga. Tapi entah bagaimana caranya, Malik telah berhasil menguasai dan mengendalikan kekuatan Shars itu. Kalau kekuatan Shars suci adalah kekuatan turun-temurun, itu artinya... Benar, Khalid. Ente juga memiliki dan bisa membangkitkan kekuatan Shars ente sendiri. Gimana sih Maro? Kenapa lu nggak isi bahan bakar tadi? Gue kira di gurun ini ada SPBU. Ternyata yang ada cuma jalanan kosong doang. Tapi lu sebenarnya tahu nggak di mana kerajaan pasir? Katanya di Gurun Azali kan. Berarti di sekitar sinilah. Lu kira Gurun Azali cuma sekecamatan? Gurun Azali itu segede negara anjir. Pantesan dari tadi lu cuma muter-muter gak jelas. Sampai-sampai mobilnya mogok gini. Terus gimana nih? Kalau kita kelamaan di sini bisa gosong dipanggang matahari. Bukan cuma gosong, bisa-bisa kita dimakan hewan buas. Hewan buas apaan? Di gurun ini paling adanya juga cuma onta. Semuanya naik ke atas mobil. Ada singa tuh. Apa? Anjir, ternyata di gurun ada singa juga. Emang bego beneran lu Maxim? Waktu sekolah nggak pernah belajar habitat hewan ya? Gimana kalau kita lawan aja tuh singanya? Jangan. Kalau ternyata singa ini hewan yang dilindungi gimana? Lah, repot juga ya. Siapa kalian? Ada perlu apa masuk ke wilayah kerajaan pasir? Kami diundang Pangeran Khalid. Kami datang bawain obat untuk Alok. Oh, jadi kalian orangnya. Mari ikut saya. Selamat datang para satria kampung sayur. Terima kasih telah berkenan memenuhi undangan kerajaan pasir. Gimana keadaan Alok? Kami bisa jenguk dia nggak? Keadaannya semakin memburuk. Baiklah, mari ikut ana. Apa yang terjadi di sini? Mana Alok? Maaf pangeran, tadi tiba-tiba ada monster mengamuk di sini. Apa? Terus di mana Alok? Apakah monster itu menyerang Alok? Kami juga belum tahu pangeran. Saat monster itu mengamuk, Alok sudah tidak ada di ranjangnya. Kenapa kita nggak boleh langsung ikut masuk aja sih? Iya nih, padahal gue udah penasaran mau lihat keadaannya Alok. Kita terobos masuk aja yuk. Jangan. Sabar dulu ngapa? Kita kan disuruh nunggu di sini.
Lagian namanya juga rumah sakit, pasti ada aturan buat yang mau jenguk pasien. Gak bisa sembarangan langsung masuk aja. Tapi lama banget sih Halid. Apa jangan-jangan ada masalah? Nah, itu si Halid datang. Gimana keadaan Alok? Kita udah bisa jenguk dia. Iya nih, capek banget dari tadi kita nungguin di sini. Maaf nih, Ana harus sampein ini ke kalian. Kalau Alok tiba-tiba hilang dari ruangannya. Apa? Tadi kata dokter ada monster yang menyerang ruangan Alok. Maksudnya monster itu yang bawa Alok pergi? Ana juga belum tahu. Kalian bisa ikut bantu Ana nggak buat nyari Alok? Bisa. Ya udah, buruan kita cari dia. Kalau kelamaan bisa hilang makin jauh dan makin sulit buat nyarinya. Biar lebih cepat, ayo kita berpencar. Kasihan juga si Alok, keadaannya lagi kritis. Tapi dia malah diculik monster. Tapi kalau dia diserang monster, apa masih ada kemungkinan dia bisa selamat? Nah itu dia, orang sehat aja bisa meninggoy kalau diserang monster. Apalagi orang sekarat kayak si Alok. Semoga aja ada keajaiban dan Alok bisa ketemu dalam keadaan selamat. Jejak monsternya tiba-tiba menghilang di sini, Dam. Loh, menghilang kemana dia? Aneh banget. Apa mungkin monster itu juga punya kekuatan teleportasi? Lah, makin OP aja kalau gitu. Kira-kira kenapa ya jejaknya bisa hilang di sini? Dam, kayaknya itu suara monsternya. Asal suaranya dari atas, Maxim. Ayo Maxim, buruan kita cari jalan buat naik ke sana. Kita tidak akan bisa mengalahkan kerajaan pasir. Kekuatan mereka terlalu besar. Benar, jumlah prajurit mereka terlalu banyak. Dan ditambah lagi, ternyata berita itu juga benar. Bahwa singa putih yang berhasil menundukkan banyak suku di gurun ini adalah Shars milik Sultan Walid. Kita tidak boleh menyerah begitu saja. Ingat, bagaimana penderitaan suku kalian semenjak berada di bawah kerajaan pasir. Suku gue sekarang hanya tersisa beberapa orang saja. Dan mereka bekerja menjadi asisten para petinggi kerajaan. Suku gue juga. Mereka ada yang dipekerjakan oleh kerajaan di sektor pertambangan. Dan apakah itu sebuah kemuliaan? Suku kalian dulunya adalah suku terhormat di Gurun Azali ini. Kakek kalian adalah penguasa jalur perdagangan. Tapi sekarang keturunannya hanyalah para budak dan pelayan yang melayani kerajaan pasir. Lalu harus bagaimana? Kita tidak bisa mengalahkan kerajaan pasir. Bahkan elu Malik yang sudah bertahun-tahun menyamar hingga menjadi salah satu petinggi militer saja tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi gue udah berhasil menguasai kekuatan Shars. Kekuatan Shars kutukan yang lu miliki levelnya masih jauh di bawah Shars suci milik Sultan Walid. Kemarin aja lu dengan mudah dikalahkan oleh orang tua itu. Kalian jangan khawatir, gue masih punya rencana cadangan. Rencana apa lagi? Bantu gue menyusup dan membongkar makam ayah Sultan Walid. Dalam sejarah Gurun Azali, dialah pemilik Shars terkuat. Apa yang mau lu lakuin setelah lu membongkar makamnya? Gue akan berubah menjadi Shars dan memakan jasadnya untuk menyerap kekuatan Shars sucinya. Apa? Bukankah itu adalah perbuatan yang sangat melampaui batas? Ini adalah satu-satunya cara agar kita bisa mengalahkan Sultan Walid. Dan setelah gue berhasil memiliki gabungan Shars suci dan Shars kutukan, gue akan menjadi yang terkuat di Gurun Azali ini. Bahkan, gue juga bisa membangkitkan pasukan Shars gue sendiri. Asal suaranya dari atas sini, Dam. Lah, terus mana monsternya? Mana ya? Masa monster segede itu nggak kelihatan? Tahu dari mana lu kalau monsternya gede? Ya dari suaranya lah. Gak mungkin suaranya keras dan serem kalau monsternya segede ayam kate.
Ya masuk akal juga sih. Tolong. Suara apaan tuh? Kayak suara minta tolong. Hah? Masa monsternya minta tolong? Bukan monsternya lah. Jangan-jangan itu suara... Di sana, Dam. Loh, itu kan Alok. Tolong. Sabar, Lok. Jangan banyak gerak dulu. Maro, Alok udah ketemu di atas gedung rumah sakit. Lu cepetan ke sini, bawa dokter dan perawat. Sebuah keajaiban, keadaan Alok berangsur-angsur semakin membaik. Sel-sel pemulihan dalam tubuhnya berkembang dengan sangat cepat. Jadi, apakah darah gue masih diperlukan untuk membantu proses penyembuhan Alok? Untuk saat ini tidak perlu. Biarkan tubuh Alok melakukan proses penyembuhan dengan sendirinya. Alhamdulillah, untung ada kalian. Kalau enggak, mungkin kita akan terlambat menyelamatkan Alok. Tapi lu bilang sebelumnya kan Alok masih kritis dan belum sadar. Tapi kok pas gue nemuin Alok di atas gedung, dia kayak kelelahan dan udah sadar. Nah, benar tuh. Malah kami bisa nemuin Alok karena dia teriak minta tolong. Apa? Masa sih? Benar, Pangeran. Dan semua luka di tubuhnya juga tiba-tiba sembuh dengan cepat. Jangan-jangan benar apa yang dikatakan Sultan. Alok telah berubah menjadi makhluk syars terkutuk. Gue ada di mana nih? Aduh, kok badan gue kerasa lemes banget sih? Alok, ente udah sadar. Syukurlah. Apa yang terjadi, Halid? Kenapa gue ada di sini? Emang ente nggak inget apapun? Yang terakhir gue inget, gue sama lu lagi ngejar Malik. Terus tiba-tiba dia berubah menjadi seekor monster yang sangat kuat dan cepat. Gimana dengan kejadian kemarin? Ente inget sesuatu nggak? Lah, emang kemarin ada kejadian apa? Kemarin ada monster yang mengamuk di kamar ente. Dan tiba-tiba ente hilang dan akhirnya ditemukan di atap rumah sakit ini. Apa? Kok bisa? Gue sih kayak mimpi lihat teman-teman gue dari kampung sayur. Nah, bener. Sohib-sohib ente emang kesini buat jenguk ente. Dan mereka juga yang berhasil nemuin ente pas ente ngilang. Ternyata mereka masih peduli ke gue. Padahal gue udah lama gak pernah main sama mereka. Itulah yang namanya sohib. Mereka akan selalu peduli ke kita apapun yang terjadi. Kayak ente yang peduli ke Ana. Syukron Alok. Ente udah nyelamatin Ana kemarin. Sekarang mana teman-teman gue itu? Gue mau ketemu sama mereka. Kalian, ayo sini masuk. Akhirnya lu sadar juga, Lok. Syukur deh kalau lu udah pulih. Terima kasih semuanya. Kalian emang teman-teman yang masih peduli sama gue. Keberadaan Malik sangat sulit untuk ditemukan. Dia benar-benar lihai bersembunyi menghindar dari semua mata-mata kerajaan. Ana yakin sekarang dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Kalau Malik terus meningkatkan kekuatannya, kita akan semakin sulit untuk menangkapnya. Bahkan, kita bisa saja kalah jika kita lengah. Kita memiliki banyak pasukan elit yang sudah biasa menghadapi peperangan. Jadi, kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan Malik. Tapi bagaimana jika Malik dan semua anak buahnya berhasil membangkitkan Shars? Maka Ana sendiri yang akan turun tangan untuk mengalahkan mereka. Jangan, kondisi Anda sudah semakin lemah. Izinkan Ana yang akan menyelesaikan masalah Malik ini. Sepertinya waktunya memang sudah tiba. Baiklah Halid, ente Ana tugaskan untuk berlatih membangkitkan Shars ente sendiri. Berangkatlah ke perguruan Syekh Omar. Ana yakin, jika ente berlatih dengan sungguh-sungguh di sana, ente bisa membangkitkan Shars suci paling kuat yang pernah ada. Kalian berdua semalam dari mana aja? Gue cariin kemana-mana, tapi nggak ada.
Gue sama Adam ke pasar malam, tapi apesnya malah dapat masalah di sana. Masalah gimana? Maxim berhasil dapat hadiah utama dari salah satu permainan di sana, tapi hadiahnya malah dicuri orang. Buset, terus gimana malingnya? Wah, coba aja gue ada di sana. Udah gue patahin lehernya tuh maling. Anjir, berlebihan itu mah. Setelah kita ngejar-ngejar dia sampai pindah-pindah dimensi, akhirnya kita berhasil nangkep tuh maling. Pindah-pindah dimensi. Maksudnya gimana? Susah kalau diceritain, lu nggak akan percaya. Lu ngarang apa gimana sih? Ya udahlah, lo mau percaya apa enggak, gue juga nggak peduli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan lu, Lok? Gue udah sembuh 100% nih. Gila, kok bisa lu sembuh secepat ini? Gue juga nggak tahu. Dokter aja bingung. Tubuh gue bisa pulih kayak manusia super. Kalau gitu tugas dari Bang Andrew udah selesai nih. Kita pulang yuk. Sebenarnya Ana mau minta tolong ke kalian. Minta tolong apaan? Ana sedang mencari seorang buronan bernama Malik. Dia adalah pemberontak yang ingin mengkudeta kerajaan pasir. Sepertinya Ana butuh bantuan kalian untuk bisa menangkapnya. Gimana ya? Kayaknya kita emang nggak bisa jauh-jauh dari masalah. Kalau kita pulang aja, pasti kita nggak akan kena masalah. Ayo kita pulang. Ya elah, udah jauh-jauh ke sini, masa nggak ada tantangannya? Tapi kalau kalian nggak bisa, nggak apa-apa kok. Kami juga nggak akan maksa. Cuma ya kalau kita berhasil menjalankan tugas ini, pasti Sultan Walid akan ngasih hadiah ke kita. Hadiahnya apaan? Paling cuma emas 1 peti. Apa? Kalau gitu mah gue juga mau. Ayolah, gas. Sebelum menjalankan tugas ini, kita harus banyak berlatih dulu. Ayo, kalian semua ikut Ana latihan di perguruan Syekh Omar. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Ahlan wa syahlan Pangeran Khalid. Ana datang ke sini atas perintah Sultan. Ana mau berguru pada antum. Perkenalkan, ini adalah teman-teman Ana. Alok, Adam, Maxim, Maro, dan Pak Wito. Mereka juga akan ikut berlatih di sini. Ana sudah tahu. Sultan telah mengirimkan surat pada Ana. Dia memerintahkan Ana untuk membantu Pangeran Khalid membangkitkan Shars. Maka dari itu, mohon bantuannya Syekh. Ana bertekad membangkitkan Shars Singa seperti Sultan Walid. Sebelumnya, ada hal penting yang harus Pangeran Khalid tahu. Wujud dari Shars Suci tidak ditentukan dari keturunan. Begitu pula dengan Shars Kutukan. Wujudnya tidak selalu sama dengan yang menginfeksinya. Jadi, kemungkinan wujud Shars Ana bukanlah Shars Singa. Benar Pangeran. Wujud Shars ditentukan oleh jiwa dan sifat dari pemiliknya. Jika seseorang mempunyai jiwa kepemimpinan, maka dia akan memiliki wujud Shars Singa seperti ayah Anda. Tapi, jika dia memiliki sifat pengecut atau sifat pecundang, maka dia akan memiliki wujud Shars Haina atau anjing. Kalau Maxim kayaknya cocoknya Shars kecoa. Lo tuh lebih cocok jadi Shars tikus god. Oh iya, kalian pasti lelah setelah perjalanan ke sini. Ayo masuk, kita duduk dan minum dulu. Tempat apaan sih ini? Siang panas, malamnya dingin banget. Kok bisa sih? Mereka pada nyenyak banget tidurnya. Gue coba tidur lagi deh. Buset, suara apaan tuh? Kayaknya nggak jauh dari sekitar sini. Waduh, gue cek apa enggak ya? Bodoh amat lah, mending gue tidur aja. Seger banget ternyata udara pagi di gurun. Ya seger lah, lu juga tidurnya nyenyak banget. Emang lu nggak nyenyak tidurnya? Semalam gue kebangun mulu. Loh, kok bisa?
ada suara aneh yang ganggu banget. Suara apaan? Gue juga nggak tahu, tapi suaranya mirip suara monster di rumah sakit kemarin. Apa? Kalau bukan karena hadiah emas mah, gue ogah ikut ke sini. Ya elah, baru gitu aja udah lemah nyali lu. Bukan gitu, tapi gue capek banget ngadepin masalah yang nggak kelar-kelar. Rasanya kayak pengen liburan gitu. Ini kan juga liburan, Maxim. Anggap aja kayak gitu. Daripada lu mikirin hal-hal yang belum pasti, mending nikmatin apa yang ada sekarang. Kalian dapat onta dari mana? Katanya sih ini punya Syekh Omar. Ada banyak di belakang. Ayo, kalian juga ambil sana. Terus kita balapan. Anjir, jadi onta racing. Semua gerakan ini akan melatih fisik dan mental kalian. Kalian harus mempunyai fisik dan mental yang kuat untuk bisa membangkitkan charge, fokus, dan konsentrasi. Capek juga latihan hari ini. Semoga aja malam ini gue bisa tidur dengan nyenyak. Jangan tidur dulu. Emang mau ngapain lagi kita? Kita jalan-jalan yuk keliling perkampungan sekitar sini. Emang ada apaan? Gue juga belum tahu sih. Ya siapa tahu ada tempat-tempat yang enak buat nongkrong, kayak coffee shop atau semacamnya. Masa sih ada coffee shop di gurun kayak gini? Ya cari aja dulu. Siapa tahu ada. Ente pada mau kemana? Nggak tahu nih. Udah malam gini, Maro sama Pak Wito katanya mau nyari tempat nongkrong. Ya kan biar gak bosan daripada kita diem doang di sini. Kayaknya asik juga kalau nongkrong. Lebih enak juga tidur. Gimana kalau kita gelar karpet dan tenda di gurun? Terus kita bakar-bakaran dan pesta kecil-kecilan di sana. Wah, ide lu boleh juga tuh. Itu udah jadi budaya kami di sini. Biasanya banyak dilakuin sama anak-anak muda kayak kita. Cocok tuh, gue ikut deh. Ayo, kita juga ikut Maxim. Penasaran gue sama budaya gurun ini. Ya udah deh, ayo. Tempat ini hanya dijaga oleh 2 prajurit, tapi mereka pasti bukan prajurit sembarangan. Kalian tunggu di sini, biar gue yang urus. Jangan terlalu sombong dan ngeremehin kami. Benar, kalau cuma 2 prajurit, kami juga bisa menanganinya. Baiklah, gue serahkan mereka ke kalian. Ayo kita maju. Segini doang ternyata prajurit kerajaan pasir. Udah aman, Malik. Sini lu. Boleh juga, gue nggak nyangka kalau kekuatan kalian udah meningkat sejauh ini. Ayo, kita masuk ke dalam makam ini. Wah, asik juga ternyata nongkrong malam-malam di gurun kayak gini. Gue udah ngerasa jadi orang Timur Tengah nih. Makanan dan minuman di sini juga enak-enak. Iya kan, Maxim? Ya lumayan lah. Masuklah sama selera gue. Lumayan apa doyan? Lihat tuh, lu udah habisin makanan berapa piring? Ini mah masih lebih sedikit dari biasanya gue makan. Buset, emang rakus banget lu. Gak nyesel kan lu ikut kesini Maxim? Enggak sih, kayaknya gue udah cocok sama budaya kerajaan pasir. Syukur deh kalau kalian seneng sama kegiatan ini. Nanti kapan-kapan kita bikin acara kayak gini, tapi yang lebih gede dan lebih meriah lagi. Lu kenapa Lok? Kok dari tadi diem aja? Ente nggak apa-apa kan? Gak tahu nih. Badan gue tiba-tiba kerasa nggak enak. Loh, katanya ente udah pulih 100%. Apa mungkin gue kecapean karena latihan tadi siang? Gue kesana dulu ya.
gue kebelet nih. Hati-hati Lok, jangan sembarangan kencingnya. Emang kenapa? Katanya sih kalau di gurun banyak lubang yang jadi sarang jin. Suara apaan tuh? Jangan-jangan Alok ngencingin sarang jin. Ah, ada-ada aja lu. Ayo kita lihat. Gue khawatir terjadi sesuatu. Loh, makhluk apaan itu? Itu makhluk Sharks. Terus si Alok mana? Semuanya waspada, dia mau nyerang. Loh, makhluk apa lagi itu? Yang kita lihat ini beneran asli, bukan halusinasi kan? Beneran lah, yang asli ada badaknya. Anjir, hewan apa aja ada di gurun ini? Kayaknya Sharks badak itu ada di pihak kita. Apa? Ternyata itu Alok dan Seomar. Kok bisa Alok jadi monster harimau? Ternyata firasat Ana benar. Alok sudah terinfeksi Sharks kutukan. Jangan-jangan monster yang ngamuk di rumah sakit kemarin itu si Alok. Dan suara monster yang gue denger tadi malam juga suara Alok yang berubah jadi Sharks. Dari awal, Ana sudah bisa merasakan adanya makhluk Sharks kutukan di antara kalian. Ternyata Alok yang telah terinfeksi Sharks kutukan. Dia harus segera dilatih agar bisa menguasai Sharks-nya. Karena jika tidak, tubuh Alok akan diambil alih oleh Sharks-nya dan dia akan berubah menjadi Sharks harimau untuk selamanya. Apa? Ayo, kita bawa Alok kembali ke perguruan. Gue memang bukan orang yang berhati baik, tapi gue sadar betul kalau perbuatan kita ini adalah hal yang sangat keji. Gue juga terpaksa ikut melakukan hal ini. Walaupun berbuat kejahatan kepada manusia, mungkin masih bisa gue lakukan. Tapi, entah kenapa, berbuat kejahatan kepada mayat rasanya sangat mengganjal hati gue. Kita bukanlah orang yang melakukan kejahatan. Kita rela berkorban dan mengotori tangan kita dengan tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan kesejahteraan untuk semua rakyat Gurun Azali ini. Kalian minggirlah. Gue akan berubah menjadi Sharks dan gue akan memakan mayat ayah Sultan Walid ini. Ternyata semengerikan itu wujud makhluk Sharks-nya Alok. Pantesan Alok bisa pulih dengan sangat cepat. Ternyata ada darah Sharks yang mengalir di tubuhnya. Apa Alok masih bisa kembali normal kayak dulu? Kata Syekh Omar, Sharks kutukan harus segera dikuasai. Makanya kita harus bantuin Alok biar dia bisa menguasai Sharks-nya. Ini jalan satu-satunya agar Alok bisa selamat. Iya juga sih. Walaupun dia nggak bisa normal lagi, tapi seenggaknya dia bisa berusaha untuk menguasai dan jadiin Sharks sebagai kekuatannya. Gue jadi tertarik buat punya Sharks juga. Jangan. Tanpa Sharks aja lu udah susah buat diatur. Apalagi kalau lu punya Sharks, bisa makin liar hidup lu. Emang kalau lu punya Sharks, lu mau Sharks yang wujudnya apa? Sharks King Kong kayaknya bagus sih. Gue bisa punya tangan dan pukulan yang super kuat. Tapi kalian nyadar nggak? Sebenarnya di antara kita berempat juga ada makhluk Sharks. Loh, siapa Maxim? Ya lu lah Maro. Muka lu kan kayak Sharks tikus god. Kurang ajar lu Maxim.
Khalid, Alok, kemarilah. Ada apa, Syekh? Hari ini, Ana akan membuka dimensi Shars yang ada di dalam tubuh kalian. Emang bisa, Syekh? Sebenarnya, hal ini terlalu dini untuk kalian. Tapi, kita tidak punya banyak waktu. Alok harus segera menguasai kekuatan Shars-nya. Jadi, Ana terpaksa melakukan hal ini. Baiklah, Syekh. Apapun keputusannya, Ana sebagai murid akan patuh mengikuti arahan antum. Sekarang, kalian duduk bersila dan pejamkan mata kalian. Konsentrasi dan rasakan energi Shars yang ada di dalam tubuh kalian. Tempat apa ini? Kenapa di sini terasa sangat hampa? Oh iya, Ana kan disuruh merasakan energi Shars. Tapi seperti apa energi Shars itu? Apa ini? Jangan-jangan ini adalah energi Shars. Kayaknya kalau Ana ikutin energi ini, Ana akan sampai ke sumber energi ini berasal. Loh, kenapa ada penjara di sini? Dan makhluk apa yang ditahan di dalam jeruji besi sebesar ini? Gue ada di mana nih? Loh, kenapa gue ada di dalam penjara? Tolong! Tolong! Sial, tempat apa ini? Kenapa tempat ini terasa sangat kosong? Suara apaan tuh? Kok kayak hewan buas? Gue harus segera keluar dari sini. Bagaimana mungkin ada orang yang mencuri mayat ayah Ana? Maaf Sultan, sepertinya orang yang mencuri makam bukanlah orang sembarangan. Mereka berhasil mengalahkan 2 prajurit elit kita. Dari sekian kemungkinan, Ana yakin pelakunya pasti Malik. Tapi, apa tujuannya mencuri jasad orang yang telah lama mati? Apakah dia mengetahui tentang rahasia kekuatan Shars? Ana tidak bisa membiarkannya lebih lama. Prajurit, siapkan pasukan. Baik Sultan, tapi siapa jenderal yang akan Anda utus untuk memimpin pasukan ini? Ana sendiri yang akan memimpin pasukan ini. Sebenarnya ini tempat apa sih? Bentar, biar Ana ingat-ingat lagi. Tadi kan Ana lagi latihan di perguruan Syekh Omar. Terus dia nyuruh Ana buat duduk fokus dan konsentrasi. Dan tiba-tiba Ana ada di tempat ini. Apa mungkin Ana sekarang lagi mimpi? Tapi kalau ini mimpi, kok Ana bisa sesadar ini? Terus kenapa ada jeruji penjara di sini? Kalau segini jerujinya mah, Ana bisa dengan gampang keluar masuk. Tapi makhluk besar apa yang ada di dalam sini? Akhirnya, Anda bisa mencapai tempat ini. Siapa itu? Saya adalah Shars Anda, Pangeran. Anda sekarang berada di alam Shars yang ada di dalam tubuh Anda. Loh, sejak kapan ente ada di dalam tubuh Ana? Saya berada di sini sejak Anda lahir. Saya telah lama menunggu Anda sampai ke sini. Saya adalah Shars suci yang diwariskan turun-temurun dari leluhur Anda. Jadi ente sudah ada di sini dari dulu? Benar. Kita perlu menyatukan kekuatan kita agar saya bebas dan Anda bisa membangkitkan kekuatan Shars ini. Caranya gimana? Silakan sentuh jeruji ini dan kita selaraskan kekuatan kita. Loh, siapa lu? Gue adalah Shars Harimau. Jadi, lu Shars yang ada di dalam tubuh gue? Benar. Dan tubuh ini sebentar lagi akan gue kuasai dan menjadi milik gue sepenuhnya.
Kurang ajar. Ternyata lu yang bikin gue nggak sadar kalau berubah jadi Sharks. Gue nggak akan biarin lu ngerebut jiwa dan raga gue. Sekarang gue yang akan menundukkan lu. Tunduk sama lu? Gak akan. Gue gak akan pernah tunduk ke manusia lemah kayak lu. Selama lu ada di dalam penjara ini, gue bisa dengan leluasa menjadi Sharks dan mengendalikan tubuh lu. Energi apa tadi? Baru disentuh, Ana langsung terpental. Ternyata Anda masih belum siap untuk membangkitkan Sharks Anda. Kenapa, Syekh? Padahal tadi Ana dan Sharks Ana sudah bisa berkomunikasi dan kami sudah bersedia menyatukan kekuatan. Tapi kekuatan Anda masih belum cukup, Pangeran. Untuk bisa menyatukannya, kekuatan Anda harus sama besarnya dengan kekuatan Sharks Anda. Jika kekuatan kalian tidak setara dan dipaksa untuk disatukan, maka Sharks Anda akan mengambil alih tubuh Anda seperti yang terjadi pada Alok. Syekh, apa yang terjadi dengan Alok? Apa? Ana harus segera menghentikannya. Aduh, apaan tadi? Rasanya gue kayak ditombak. Maaf Alok, Ana terpaksa melakukannya agar ente tidak berubah menjadi Sharks. Makasih, Syekh. Tadi tubuh gue hampir aja direbut oleh seekor Sharks harimau. Kalian perlu berlatih lebih keras lagi, dan kalian juga harus bisa meningkatkan fokus kalian saat berada di alam Sharks, agar kalian bisa menundukkan Sharks yang ada di dalam tubuh kalian. Baik, Syekh. Lapor Sultan, kami telah memastikan bahwa Malik memang berada di wilayah suku ini. Kenapa dia jadi semudah ini untuk ditemukan? Ana harus waspada. Bisa jadi ini adalah jebakan. Kami sudah mengepung wilayah ini dari berbagai arah, dan kami pastikan Malik tidak akan bisa kabur kali ini. Ada berapa pasukan yang dimiliki Malik? Dari pengamatan kami, dia memiliki tidak lebih dari 20 pengikut. Baiklah, jumlah kita jauh lebih banyak. Posisi kita lebih diuntungkan. Kalau begitu, ayo kita mulai penyerangannya. Baik, Sultan. Matilah kita. Sultan sendiri yang datang dan memimpin pasukannya. Kita udah dikepung dan tidak mungkin bisa kabur. Apa? Sultan Walid tidak pernah kalah saat memimpin pasukan. Kita benar-benar ada di ujung tanduk. Kalian tenang saja. Tidak perlu khawatir, karena semuanya berjalan sesuai dengan apa yang gue rencanakan. Rencana apa yang bisa menyelamatkan kita dari kepungan prajurit sebanyak ini? Sebaiknya rencana lu itu bisa menyelamatkan nyawa kita. Bukan hanya menyelamatkan kalian, tapi rencana gue akan menaikkan derajat kalian dan menjadikan kita semua penguasa di Gurun Azali ini. Tidak disangka, ternyata ente memilih tempat ini untuk menghadapi Ana. Di tempat ini dulunya suku gue berada, tapi sekarang, semenjak adanya kerajaan pasir, mereka perlahan menghilang dan pergi dari tempat ini. Mereka memilih untuk pergi dan tinggal di tempat yang lebih baik, yaitu di bawah perlindungan kerajaan pasir. Omong kosong. Banyak suku di gurun ini terpaksa pindah ke kerajaan pasir karena Anda telah menguasai sumber daya mereka, sehingga mereka tidak lagi bisa memenuhi kebutuhannya untuk hidup di gurun ini. Jika sumber daya di gurun ini tidak ada yang mengelola, maka perang antar suku akan terus terjadi dan bisa jadi suku ente hilang karena dibantai suku lain akibat perebutan sumber daya alam. Kami lebih baik mati karena mempertahankan suku kami daripada harus tunduk pada kerajaan pasir. Ana akui, ente memang memiliki kecintaan yang sangat besar ke suku ente. Tapi, cara yang ente tempuh bukanlah cara yang benar. Baiklah Malik, ente sudah memperjuangkan apa yang menurut ente benar.
Tapi, Ana harus menghukum ente sesuai dengan peraturan kerajaan pasir. Mungkin, dengan menyerah seperti ini, bisa sedikit meringankan hukuman ente. Menyerah? Gue nggak akan menyerah. Justru, strategi gue telah berjalan dengan sempurna. Apa? Apa? Gak mungkin. Dia bisa membangkitkan pasukan Shars. Ternyata, ente benar-benar telah melewati batas. Ente telah memangsa jasad ayah Ana dan menyerap kekuatannya. Kekuatan membangkitkan pasukan Shars. Sekarang, Ana tidak lagi memiliki alasan untuk mengampuni ente. Baiklah, saatnya Ana mengeluarkan seluruh kekuatan Ana. Kira-kira manusia biasa kayak kita bisa apa enggak ya bangkitin kekuatan Shars suci? Kalau menurut gue sih nggak mungkin. Soalnya Shars suci kan berasal dari keturunan leluhur. Tapi kan bisa aja leluhur kita diam-diam ternyata punya Shars. Wah, bener juga. Siapa tahu kan leluhur gue punya kekuatan Shars Cobra atau Shars Naga. Anjir, kekuatan lu sekarang aja udah gede banget. Gimana jadinya kalau ditambah kekuatan Shars juga? Lu bisa jadi pemilik Shars terkuat. Emang sekarang siapa pemilik Shars terkuat? Dengar-dengar sih Sultan Walid, ayahnya Khalid. Emang sekuat apa kekuatan Shars dia? Katanya dulu Sultan Walid bersama ayahnya yang menaklukkan semua suku di gurun ini. Dan Sultan Walid juga belum pernah kalah dalam setiap peperangan. Anjir, itu mah setara Raja Sun Gokong. Kalau Sultan Walid dan Raja Sun Gokong duel, siapa yang bakal menang? Yang menang ya tukang urut. Loh, kok jadi tukang urut? Lagian udah pada tua disuruh duel, malah encok yang ada. Kalian lihat Khalid nggak? Kayaknya dia masih latihan deh tadi. Apa? Dia latihan sampai sore gini? Kenapa kita belum bisa menyatukan kekuatan? Anda masih perlu meningkatkan kekuatan Anda, Pangeran. Tapi, Ana sudah berlatih dengan sangat keras. Dan, Ana juga merasa kekuatan Ana sudah banyak meningkat. Untuk menyatukan kekuatan Anda dengan kekuatan saya, bukan hanya memerlukan kekuatan fisik, tapi Anda juga perlu meningkatkan kekuatan pikiran Anda. Memangnya apa yang kurang dari kekuatan pikiran Ana? Anda perlu meningkatkan ketenangan Anda. Saya bisa merasakan di dalam kepala Anda saat ini sedang banyak yang Anda pikirkan. Hal ini akan mengganggu ketenangan dan konsentrasi Anda, Pangeran. Ana sedang memikirkan nasib kerajaan pasir. Apakah Ana bisa mengemban tanggung jawab sebagai sultan nanti? Dan apakah Ana bisa melindungi semua rakyat kerajaan ini?
Ana merasa kekuatan Ana masih jauh di bawah ayah Ana. Jangan khawatir pangeran, Anda tidak sendirian. Anda memiliki teman-teman yang akan senantiasa membantu Anda dalam senang maupun susah. Dan juga, jangan lupakan saya. Saya akan selalu siap kapanpun Anda membutuhkan. Benar juga ente. Sekarang Ana merasa sedikit lebih lega. Baiklah, Ana pasti akan membebaskan ente dari dalam jeruji ini. Lah, itu dia si Khalid. Buset, dia beneran latihan sampai jam segini. Bentar. Kenapa dia mengeluarkan energi seperti akan berubah menjadi Shars? Jangan-jangan dia benar-benar akan berubah menjadi Shars. Syekh Omar, tolong. Khalid mau berubah jadi Shars. Jangan khawatir Alok. Sepertinya Khalid mulai bisa membangkitkan kekuatan Shars-nya. Itu Shars-nya Khalid. Benar, Ana tidak menyangka Khalid akhirnya bisa membangkitkan Shars suci dalam waktu sesingkat ini. Kenapa Ana ada di sini lagi? Itu ada apaan? Tolong! Apa? Kok itu kayak suara ayah Ana? Khalid, tolong ayah! Itu beneran ayah Ana. Woi, ente para Shars, jangan sentuh ayah Ana. Sini, lawan Ana. Apa? Kok mereka semakin gede? Tidak! Ternyata itu cuma mimpi. Loh, Syekh Omar, Alok, ada apa kalian malam-malam di sini? Anda tidak apa-apa pangeran. Ana tadi mimpi buruk, Syekh, dan sekarang perasaan Ana jadi gelisah dan gak enak. Ana akan mengabarkan sesuatu yang pasti akan membuat Anda sedih. Tapi Anda harus segera mengetahui hal ini. Kabar apa, Syekh? Salah satu murid Ana yang tergabung dalam prajurit utama ayah Anda mengabarkan jika ayah Anda telah turun sendiri untuk menangkap Malik. Tapi saat dia berhasil menemukan Malik, ternyata Malik telah berhasil menguasai kekuatan membangkitkan pasukan Shars. Apa? Bukankah kekuatan itu hanya dimiliki oleh kakek Ana? Benar, Malik telah menyerap kekuatan itu setelah dia mencuri dan memangsa jasad kakek Anda. Terus gimana, Syekh? Ayah Ana berhasil menangkap Malik kan? Pasukan Shars yang dimiliki Malik ternyata sangat kuat. Dan sayangnya ayah Anda gugur dalam peperangan itu. Apa? Gak mungkin. Khalid, lu yang sabar ya. Kita sambut Sultan baru Kerajaan Pasir, Sultan Malik. Hidup Sultan Malik! Sekarang, gue adalah sultan dan pemimpin tertinggi kerajaan ini. Akan gue pastikan semua rakyat kerajaan pasir akan lebih sejahtera di bawah kekuasaan gue. Agar Anda bisa memimpin kerajaan ini dengan aman dan tenang, Anda perlu membasmi segala hal yang mungkin akan mengganggu kekuasaan Anda. Apa yang lu maksud? Pangeran Khalid, kita harus segera menyingkirkannya sebelum dia memiliki kekuatan untuk menantang kekuasaan kita. Benar juga. Baiklah, sekarang cari di mana keberadaan Khalid dan gue akan mengirimkan pasukan untuk menghabisinya. Baik, Sultan.
Apa? Lu serius, Lok? Masa Sultan Walid bisa kalah? Bukannya dia nggak pernah kalah dalam peperangan. Mungkin faktor usia dan fisik yang udah nggak sekuat dulu. Selain itu, lawannya kemarin juga emang bener-bener di luar dugaan. Sultan kalah setelah melawan banyak pasukan Syars. Gila, satu Syars aja udah ngeri banget. Apalagi kalau jumlahnya sebanyak itu. Pasti Khalid sangat terpukul dengar kabar ini. Terus apa yang akan Khalid lakukan setelah ini? Khalid belum memutuskan apapun. Tapi kata Syekh Omar, jalan satu-satunya adalah kita harus bantu Khalid untuk mengalahkan Malik dan pasukan Syarsnya. Apa? Kita ngelawan pasukan Syars? Kenapa, Maro? Lu takut? Ya bukannya takut, tapi nggak imbang anjir. Seenggaknya ya kita juga harus punya kekuatan Syars juga. Baru gue yakin kita pasti bisa menang. Untuk nguasain Syars juga butuh waktu lama, Maro. Kita masih bisa menang kalau kita minta bantuan kerajaan lain. Emang lu yakin mereka mau bantu kita? Ya, kita coba aja dulu. Syekh, Ana mau minta izin untuk berangkat menghadapi Malik. Ana yakin dengan kekuatan Syars yang Ana miliki sekarang, Ana pasti bisa ngalahin dia. Tahan dulu pangeran, mental Anda masih dalam keadaan yang tidak stabil. Dan jika Anda ke sana sendirian, resikonya sangat besar. Tapi, jika Ana tidak menghadapi Malik, cepat atau lambat, Malik pasti akan mencari dan menghabisi Ana. Tenang Khalid, kami akan bantu lu. Kami nggak akan biarin lu ke sana sendirian. Tapi, kalian tahu kan resikonya. Sejak kami memutuskan ikut ke sini, kami udah siap kok dengan apapun yang bisa terjadi. Baiklah, sepertinya Ana juga tidak bisa menahan tekad kalian. Tapi, kalian harus ingat bahwa Malik sekarang memiliki pasukan Syars dan pasukan kerajaan pasir. Tenang, Syekh. Kami juga udah minta bantuan dari aliansi kerajaan lain. Katanya lu lagi disuruh Bang Andrew buat jagain kampung sayur. Kok tiba-tiba lu kesini sama Gusion? Di kampung udah ada Hayato sama Boy yang udah pada pulih. Jadi mereka yang jagain kampung sekarang. Oh gitu ya. Terus Gusion ikut kesini juga mau ngapain? Ada tugas buat kita, Sun. Teman-teman yang lagi ada di kerajaan pasir butuh bantuan kita. Bantuan apa? Kerajaan pasir telah direbut oleh para pemberontak. Dan Pangeran Khalid minta bantuan ke kita untuk mengambil alih kerajaannya. Kalau gitu artinya kita mau perang. Betul, makanya gue ikut ke sini. Oh, udah tahu nih gue. Oke deh, gue akan segera siapkan pasukan Kong Army dan kita akan berangkat ke Gurun Azali. Lapor Sultan, pasukan gabungan telah siap untuk menangkap Khalid. Bagus, kalian harus menangkap Khalid hidup atau mati. Tenang Sultan, kami semua adalah penguasa kekuatan Syars. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita di Gurun Azali ini. Setelah kita berhasil menyingkirkan Khalid, maka tidak akan ada lagi yang bisa mengancam kekuasaan kita di kerajaan pasir ini. Lapor Sultan, ada ancaman yang datang. Apa? Siapa yang berani menyerang kerajaan pasir? Khalid dan teman-temannya datang untuk merebut tahta kerajaan ini dari Anda. Baguslah. Tanpa bersusah payah mencari, dia telah datang sendiri ke sini untuk menyerahkan nyawanya. Berapa pasukan yang dia bawa? Dia datang bersama 5 temannya. Ini yang lu sebut ancaman. Bagi gue, ini lebih tepat disebut penyerahan diri. Kalau gitu, gue sendiri yang akan keluar dan menghabisinya. Anjir, ini kita beneran cuma berenam nantang sebuah kerajaan. Gue mah santai aja sih. Kan di pihak kita ada juara turnamen alam semesta. Benar juga.
Udah Dam, lu aja sana yang maju. Buset, kalian mau numbalin gue ternyata. Udah tenang aja. Kita kan masih punya rencana cadangan. Berani juga lu datang menyerahkan diri ke sini. Gue kira lu akan kabur dan sembunyi dari pasukan gue untuk seumur hidup lu. Ana datang untuk menghukum ente dan merebut kerajaan yang seharusnya menjadi milik Ana. Dengan seluruh pasukan Shards dan prajurit kerajaan pasir, lu nggak akan bisa menyentuh gue sedikit pun. Ente dan semua kerajaan ente akan Ana keluarkan bukan hanya dari kerajaan ini, tapi juga akan Ana keluarkan dari dunia ini. Besar sekali omongan lu. Apalagi jika melihat lu hanya ditemani beberapa orang lemah ini. Beberapa? Sultan, ada pasukan yang datang. Apa? Ayo, kita kembali ke pasukan kita. Dari mana Khalid mendapatkan pasukan itu? Itu adalah Kong Army, pasukan milik kerajaan monyet. Jangan khawatir Sultan, jumlah kita lebih banyak dan pasukan Shards kita pasti lebih kuat dari para gorila itu. Kurang ajar, ternyata Khalid meminta bantuan kepada kerajaan lain. Kami juga tidak menyangka. Sepertinya kerajaan pasir memiliki hubungan kerjasama dengan kerajaan lain. Lalu, kenapa tidak ada kerajaan lain yang memberi selamat pada gue yang telah menjadi sultan yang baru? Mungkin mereka tidak mengakui kesultanan Anda. Baiklah kalau gitu, gue juga akan ikut berperang dengan kekuatan Shards gue. Dan setelah peperangan ini, gue akan menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Kami nggak terlambat kan? Kalian datang di waktu yang tepat. Syukron Pangeran Wukong. Ente sudah repot-repot ke sini untuk membantu Ana. Kerajaan monyet dan kerajaan pasir telah bekerja sama sebagai aliansi sejak ratusan tahun lalu. Jadi sudah sewajarnya kami membantu kalian. Kerajaan monyet juga turut berduka atas kepergian Sultan Walid. Dengan ini gue yakin kita pasti bisa ngalahin Malik. Oh ya Alok, Ana berpesan ke ente, jangan berubah menjadi Shards. Ente masih belum bisa menguasai kekuatan itu. Akan sangat berbahaya jika Shards ente bangkit di peperangan ini. Baik Khalid, dengan kemampuan gue sendiri aja udah cukup kok buat ngelawan pasukannya Malik. Kami di sini akan siap menerima perintah lu, Pangeran Khalid. Lu yang akan memimpin seluruh pasukan ini. Baiklah, seluruh pasukan bersiap dan maju.
Saatnya Ana menunjukkan kekuatan Syar Suci yang sesungguhnya. Malik, ente akan membayar semua perbuatan ente. Kurang ajar, kenapa pasukan gue bisa dengan mudah mereka kalahkan? Ini tidak bisa dibiarkan. Gue harus mengalahkan mereka semua dan mengakhiri pertempuran ini. Kalian gak apa-apa? Makin lama tenaga kita makin habis, sedangkan mereka malah gak habis-habis. Makasih loh. Kalau nggak ada lu, mungkin kita udah tepar tadi. Kalau gitu, kita harus lebih hati-hati lagi, terutama saat ngelawan para Shars. Alok, awas! Alok! Kok gue ada di sini lagi? Akhirnya, kesadaran lu terkurung lagi di tempat ini. Sekarang saatnya gue mengambil alih tubuh lu. Apa? Jangan. Saat ini gue lagi dalam arena peperangan. Mau apa lu muncul di sana? Akan gue tunjukkan kekuatan gue pada semua orang. Setelah itu, gue akan menguasai tubuh ini untuk selamanya. Tidak. Kita harus segera bawa Alok ke tempat yang lebih aman. Kita bawa mundur dulu deh. Awas Pak Wito, kayaknya Alok mau berubah jadi Shars. Waduh, bisa makin kacau nih. Terus sekarang gimana? Kita menjauh dulu. Apa? Kenapa gue malah menyerang Khalid? Gawat, kalau dibiarin kayak gini terus, Malik akan ngalahin Khalid, kemudian pasti dia juga akan menghabisi gue. Baiklah, gue akan konsentrasi dan memfokuskan seluruh pikiran, jiwa, dan raga gue. Apa? Kenapa gue bisa terperangkap di sini? Sekarang gue yang mengambil alih kendali. Gak mungkin lu bisa melakukan ini ke gue. Saatnya gue menggunakan kekuatan Shars ini untuk mengakhiri semuanya.
kita sambut Sultan baru yang sah, pemimpin kerajaan pasir, Sultan Khalid. Terima kasih semuanya. Berkat bantuan kalian, Ana bisa merebut kembali kekuasaan kerajaan pasir. Semoga aja lu bisa memimpin kerajaan ini dengan baik. Dan semoga rakyat kerajaan pasir bisa lebih sejahtera di bawah kepemimpinan lu. Akhirnya tugas kita udah selesai nih. Oh iya, Alok, lu mau ikut kita pulang ke kampung sayur nggak? Kayaknya gue bakal nemenin Khalid dulu di sini. Sebagai Sultan baru, pasti dia butuh bantuan buat ngurus kerajaan ini. Ya udah deh, ayolah kita pulang. Udah kangen gue pengen istirahat di rumah. Tunggu dulu, Ana ada oleh-oleh untuk kalian bawa pulang. Oleh-oleh apaan? Lu gimana sih? Masa narik iuran satu kampung cuma dapet 1.200.000? Gimana caranya kita bikin acara 17-an yang meriah kalau dananya aja cuma segini? Lah, kau kayak nggak tahu aja sama warga sini. Mereka kan emang susah kalau dimintain sumbangan. Ini yang nyumbang 1 juta juga cuma Bang Boy. Tapi serius nih cuma segini. Lu nggak ada nilep duitnya kan? Kayaknya sih enggak bang. Nyari tambahan dana kemana lagi nih? Padahal gue udah rencanain acara 17-an yang meriah. Ternyata pada susah dimintain iuran. Apaan ini bang? Buset, ini emas beneran. Loh, dari mana asalnya? Itu sumbangan dari kami buat acara 17-an. Cukup kan? Anjir, ini mah cukup buat nyewa sound horeg 1 lapangan full.